pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Chow Sang In, Jalan Penjambon, Jakarta Pusat, PPKI, mengadakan dinyatakannya merdeka melalui proklamasi. Pembukaan sidang PPKI 1 yang dimulai pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno menegaskan agar panitia bekerja secara cepat, abaikan hal kecil, dan fokus pada gagasan-gagasan yang mengandung sejarah, seperti penyusunan Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden serta Wakil Presiden. Soekarno juga memberikan arahan mengenai penyusunan Undang-Undang Dasar agar bisa mengikuti rancangan yang telah disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI pada sidang kedua tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945. Pembahasan mengenai rancangan, pembukaan, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melahirkan kesepakatan bersama berhasil disahkan dalam tempo kurang dari 2 jam. Sidang diskors pada pukul 21.50 waktu Indonesia bagian Barat dan dimulai kembali pada pukul 03.15 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika sidang akan dilanjutkan, Otto Iskandar-Dinata memberikan pandangan agar dibahas mengenai pasal 111 dalam aturan peralihan yang berbunyi, untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Otto Iskandar-Dinata juga mengusulkan agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi dengan mengajukan nama Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai calonnya. Semua peserta sidang menerima usulan ini secara aklamasi sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan demikian, pada sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terkandung dasar negara Pancasila, serta kepimpinan nasional dalam diri Presiden dan Wakil Presiden. PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno sempat membentuk 9 orang yang tergabung dalam panitia kecil yang ditugaskan untuk menyusun rancangan berisikan hal-hal mendesak, yaitu masalah pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Pada sidang 2 PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB, Soekarno juga meminta Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimedjo untuk membentuk tim kecil yang membahas mengenai bentuk departemen atau kementerian, tetapi bukan untuk menyangkut orang-orang yang akan duduk di dalamnya. Pada kesempatan pertama sidang Otto Iskandar-Dinata menyampaikan hasil kerja tim berupa pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi beserta para calon gubernurnya, dan perlu juga dibentuk panitia kebangsaan daerah Komite Nasional untuk membantu tugas-tugas daerah. Mengenai kepolisian, agar susunan di pusat dan di daerah segera dipindahkan ke dalam kekuasaan pemerintahan Indonesia dengan ditambah pimpinan dari bekas peta dan pimpinan rakyat, serta diberikan petunjuk-petunjuk sikap baru terhadap rakyat. Kedelapan provinsi tersebut adalah 1. Jawa Barat dengan gubernurnya Sutarjo Tohadikusumo. 2. Jawa Tengah, Raden Panji Suroso. 3. Jawa Timur, Raden Mas Suryo. 4. Kalimantan, Pangeran Muhammad Nur. 5. Sumatera,
Sulawesi Samratulangi. 7. Sunda Kecil I Gusti Ketut Puja. 8. Maluku Johannes Latu Harhari. Setelah selesai pembahasan bagian pertama, agenda sidang dilanjutkan dengan penyampaian Ahmad Subarjo mengenai usulan pembentukan 13 departemen. Namun, setelah dilakukan pembahasan, forum memutuskan adanya 12 departemen dan 1 menteri negara. Ditambah 2 ketua lembaga tinggi negara, 1 sekretaris negara, dan 1 juru bicara negara. Adapun susunan departemen pada awal kemerdekaan yaitu Raden Arya Wiranata-Kusuma sebagai Menteri Dalam Negeri, Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri, Profesor Supomo sebagai Menteri Kehakiman, Insinyur Surahman sebagai Menteri Kemakmuran, Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan, Dr. Buntaran Martoatmojo sebagai Menteri Kesehatan, Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran, Iwa Kusuma Sumatri sebagai Menteri Sosial, Supriyadi sebagai Menteri Pertahanan, Amil Safrudin sebagai Menteri Penerangan, Abi Kusno Cokro Suyoso sebagai Menteri Perhubungan, Dr. Amir sebagai Menteri Negara, Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai Menteri Negara, Sartono sebagai Menteri Negara, A. Maramis sebagai Menteri Negara, Otto Iskandar Dinata sebagai Menteri Negara, Dr. Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung, Abdul Ghafar Pringgodikdo sebagai Sekretaris Negara, dan R. Soekarjo Wiryo Pranoto sebagai Jubir Negara. Sidang PPKI 3 dilanjutkan kembali pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan melibatkan para pemuda. Dalam sidang Chairul Saleh menuntut agar PPKI menghentikan segala bentuk hubungan dengan Jepang dan berganti nama menjadi Komite Nasional Indonesia. Para pemuda juga mendesak agar pemerintah segera membentuk Tentara Nasional. Pada akhirnya akomodasi berhasil diperoleh melalui pembentukan Badan Keamanan Rakyat dan PPKI. Setelah bubar kemudian berganti wujud perjuangan melalui Komite Nasional Indonesia Pusat. Hasil lainnya adalah pembentuk Rakyat Nasional Indonesia.